Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu selalu kepikiran mantan sampai nggak bisa tidur. Sedangkan mantan nggak pernah memikirkanmu. Lakukan ini agar mantan juga kepikiran kamu sampai nggak bisa tidur. Ya, jadi orang akan ketemu paling tidak karena memikirkan. Dengan memikirkan seseorang, orang jadi kangen. Pengen tahu kabarnya seperti apa, pengen melihat ya penampilannya sekarang seperti apa. Dari situ orang kemudian tergerak untuk pengen ketemu. Itu yang menggerakkan orang reuni karena memikirkan. Ya, kita punya banyak teman ya. Mungkin di handphone kita ada ratusan nomor telepon teman, nomor WhatsApp teman. Bahkan mungkin selama bertahun-tahun nomornya saja yang ada. Tidak pernah saling chatting, tidak pernah bertanya kabar, dan seterusnya. Teman saling mengenal, dulu akrab, tetapi sekarang di dalam perjalanannya tidak pernah saling memikirkan. Karena tidak pernah saling memikirkan, tidak pernah berkomunikasi, dan tidak merasa punya keinginan untuk berjumpa. Maka sederhana kan, kalau kita pengen mantan pengen ketemu kita, maka kuncinya apa? Dia harus memikirkan kita. Dia harus merindukan kita. Ya, jadi tangganya itu yang pertama memikirkan. Nah, tangga yang kedua merindukan. Tangga yang ketiga jadi pengen ketemu. Jadi mantan harus memikirkan kita terlebih dahulu. Nah, kita terus memikirkannya. Bahkan sampai malam hari tidak bisa tidur. Ya, itu kan biasa terjadi pada orang yang berpisah. Jadi susah tidur karena kepikiran terus dengan orang yang dia cintai. Tetapi mantan sudah tidak pernah memikirkan kita. Mantan tidurnya nyenyak, badannya tambah gemuk, tambah sehat, karena tidak pernah memikirkan kita. Kita jadi tambah kurus karena selalu kepikiran dia. Jadi berpikir itu kan energi yang dimakan sangat besar ya. Nah, sehingga kita jadi merasa menderita, sementara mantan selalu merasa bahagia. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak bisa tidur malam hari memikirkan mantan ya? Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi malam hari kita terus bangun ya, melamun, menghayal, jadi sedih. Padahal ketika sedih air matanya keluar, bukan jadi mengantuk, malah jadi tambah segar. Besok harus berangkat kuliah, harus berangkat kerja, kurang tidur, sehingga di tempat kerja jadi ngantuk terus. Saat kuliah jadi ngantuk terus, hasilnya jadi tidak maksimal. Ya. Nah, Jadi yang harus dilakukan sekarang,
orang jadi kepikiran itu karena hatinya ya merasa tidak lega. Karena itu beban yang ada di hati, di pikiran kita ini harus kita lepaskan agar kita bisa tidur nyenyak. Caranya bagaimana? Kalau malam hari ketika kita tidak bisa tidur ya, kepikiran mantan terus, nah beban pikiran itu harus kita lepaskan. Caranya, kerjakan sholat malam. Di dalam sholat malam itu, kita berdoa dengan menyebut nama mantan. Semakin fokus konsentrasi, semakin khusyuk kita menyebut nama mantan. Ya, jadi kita betul-betul fokus tuh ketika menyebutkan nama dia. Itu getaran yang akan mantan rasakan juga semakin besar. Ya, sehingga ketika kita sebut namanya berkali-kali dalam doa kita, itu dia terasa tuh. Ya, dan sangat mungkin sekali disebut dia mulai terasa, 2 kali disebut terasa banget, 3-4 kali disebut di dalam doa kita, dia terbangun juga dari tidur nyenyaknya tadi. Ya, kenapa demikian? Karena ketika kita fokus, kita konsentrasi, ya kita memikirkan seseorang, apalagi di dalam doa. Ya, doa itu kan bahkan orang yang berdoa dengan konsentrasi yang agak kurang, itu pun energi yang dihasilkan sangat besar. Kita pernah beberapa kali membahas ya, kekuatan doa itu. Doa itu dia naik, memanjat, sampai ke pintu langit. Hebat kekuatan doa itu. Dia bisa memanjat tanpa kita sadari. Ya, padahal kita lihat ya, astronot tuh, lembaga antariksanya Amerika, NASA, itu kan paling sering mengirim astronot ya keluar angkasa. Itu butuh energi yang sangat besar ya, butuh bahan bakar yang sangat besar itu untuk mengantarkan pesawatnya bisa sampai ke langit. Itu baru langitnya bumi ya. Langit bumi itu kan lapis yang pertama, kemudian ada lagi lapis sampai ke pintu langit tempat doa itu akan diterima. Itu baru sampai ke langitnya bumi, butuh energi yang demikian besar. Astronot. Ya. Sementara doa, dia tidak hanya sampai ke langit bumi, dia sampai ke langit ke-7. Ya. Memasuki pintu langit, tempat di mana doa diterima, dikabulkan. Itu kekuatan doa. Doa itu naik ke atas. Begitu juga ketika kita menyebut seseorang di dalam doa kita. Doa itu juga dia memancarkan energi yang melebar. Ya, jadi ada yang naik secara vertikal, tetapi juga energi doa itu ada yang bergerak secara horizontal. Kalau ke langit saja, ya, itu dari langit dunia, bumi, ke langit lapis kedua, kita tidak tahu ya. Jaraknya berapa ribu atau berapa juta tahun cahaya. Padahal saya baca itu planet terdekat ya dari bumi yang kondisinya hampir mirip dengan bumi, itu yang paling dekat. Jaraknya sekitar 4 juta tahun cahaya. Belum ada kendaraan yang ditemukan ilmuwan pada saat ini yang bisa mencapai ke sana. 4 juta tahun cahaya. Ya, atau 4 tahun cahaya pun itu belum ada kendaraan yang bisa sampai ke sana. Ya, 4 tahun cahaya. Apalagi kalau sampai 4 juta tahun cahaya. Ya, cahaya itu kan kecepatannya luar biasa.
Nah, ketika doa bisa mencapai langit ketujuh, apalagi kita dengan mantan, apalagi jarak rumah kita dengan mantan cuma 5 km, langsung sampai itu ke tempatnya mantan. Ya, itu kekuatan doa. Kehebatan ketika kita menyebut nama seseorang di dalam doa kita akan langsung sampai kepada si mantan tadi. Sekali kita sebut, dia mulai bergerak. 5 kali kita sebut dia dalam doa kita, dia akan terbangun. Ya, karena kita yang menyebut, otomatis kan dia langsung terhubung juga dengan pikiran kita. Dia jadi kepikiran kita juga. Ya, nah karena itu, ketika kita bangun sholat malamnya jadi ibadah, berpahala, doanya juga jadi ibadah, berpahala. Ya, dan yang pasti ketika itu doa, dia tinggal menunggu waktu untuk dikabulkan. Jadi ketika kita berdoa itu seperti kita menabung investasi. Ya, kita tidak pernah tahu kapan doa itu terkabul, tetapi semakin banyak kita berdoa, semakin besar kemungkinan doa itu untuk terkabul. Nah, maka yang harus kita lakukan kalau kita tidak bisa tidur di malam hari, kerjakan sholat malam, berdoa. Ketika kita sudah lega, ya, beban hati dan pikiran kita lepas begitu, dengan kita berdoa, lega, kita bisa tidur nyenyak. Mantan yang akan bangun dan memikirkan kita. Karena itu kalau malam hari tidak bisa tidur, kerjakan sholat malam. Maka di dalam surat Al-Furqan ayat ke-64 kita diajarkan, wallazina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.